Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat serta salam semoga senantiasa diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, diberikan juga kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari agama Islam dan juga menjelaskan dan membahas tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua dengan segala hikmah dan juga segala rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia menjadi makhluk yang paling baik penciptaannya. Di dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan juga demi buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bersumpah demi negeri yang aman ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dalam keadaan terbaik. Sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik kenikmatan dan karunia adalah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Dan para ulama menyebutkan yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada kita semua. Dan ilmu ini adalah suatu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan yang besar, yang kenikmatan tersebut tidak bisa ditukar dengan harta sebesar apapun. Karena dengan ilmu seseorang akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu seseorang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ilmu pula seseorang akan mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat nanti. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini sangat butuh terhadap ilmu. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya kita semua butuh terhadap ilmu
Maka mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Imam Ahmad adalah salah seorang dari 4 imam madhab yang kita kenal. Maka beliau mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Kata Imam Ahmad, manusia itu butuh terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna at-ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makanan dan minuman, manusia itu hanya butuh dalam satu hari 1 kali atau 2 kali. Jadi manusia makan 1 kali 2 kali itu cukup. Akan tapi wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqtin. Adapun ilmu, maka manusia itu butuh terhadap ilmu setiap waktu. Bahkan setiap hembusan nafas yang dia miliki, dia membutuhkan ilmu. Maka ilmu bagi manusia itu bagaikan makanan bagi tubuh kita. Yang artinya apa? Ketika tubuh kita nggak bisa berlepas diri dari makanan, artinya kita nggak bisa hidup tanpa makan, maka ilmu bagi manusia juga sama. Manusia itu nggak akan bisa hidup dengan baik tanpa ilmu. Maka setiap manusia butuh makanan, maka setiap manusia juga butuh terhadap ilmu. Bahkan kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan dia terhadap makanan. Kenapa? Makanan itu manfaatnya hanya untuk jasmani, sedangkan ilmu manfaatnya kembali kepada jasmani dan rohani dari seseorang tersebut. Maka dari faidah yang diberikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, maka kita dapat mengambil faidah bahwasanya manusia ini sangat butuh terhadap ilmu. Ilmu apa yang dibutuhkan? Karena ilmu di dunia ini banyak sekali. Ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, kemudian ada ilmu geografi, ada ilmu sains, ada ilmu kedokteran. Banyak sekali ilmu yang ada di dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah sebarkan. Dan kalau misalkan kita diminta untuk menyebutkan satu persatu, menyebutkan satu persatu dari cabang ilmu yang ada di dunia, maka kita akan kesulitan menyebutkan satu persatu tentang cabang ilmu tertentu. Namun dari semua cabang ilmu yang ada, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya kembali kepada 2 manfaat. Semua ilmu yang ada di dunia itu manfaatnya kembali kepada 2 keadaan. Yang pertama, ilmu yang manfaatnya kembali untuk kebaikan kehidupan di dunia saja. Kemudian yang kedua, ilmu yang manfaat dan kebaikannya kembali kepada kehidupan dunia dan akhirat. Dan ilmu yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada kehidupan dunia dan akhirat, ini adalah ilmu agama. Maka seorang muslim yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka tidak layak bagi dirinya untuk menjadikan ilmu agama hanya sekedar sampingan. Artinya apa? Kalau dia mau belajar silakan, kalau dia nggak belajar juga nggak masalah menurut dia. Enggak. Seorang muslim dia harus mempelajari ilmu agama. Kebutuhan dia terhadap ilmu agama melebihi kebutuhan dia terhadap ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena seorang muslim memiliki tujuan. Seorang muslim memiliki tujuan. Tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia seluruhnya memiliki tujuan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepada diriku. Bagaimana seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau belajar?
Bagaimana seseorang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar kalau dia tidak memiliki ilmu? Ilmu agama ini harus dipelajari dengan baik dan benar. Kenapa? Karena dengannya atau dengan ilmu agama tadi seseorang bisa merealisasikan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan dalam rangka memberikan ujian bagi kalian. Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan pangkat dan kedudukan karena ibadahnya kepada Allah. Jadi ketika dia sholat tujuannya hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia puasa juga tujuannya hanya ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah pun dia juga ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dipuji, bukan ingin mendapatkan kedudukan tertentu, bukan ingin mendapatkan pangkat, bukan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang terbaik, ahsanu amala yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mulk, kata para ulama adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas. Kemudian yang berikutnya adalah aswabuh, yang paling ikhlas dan paling benar. Shawab artinya benar. Dan amalan itu dikatakan benar apabila amalan tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salat yang terbaik, salat yang paling benar adalah salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Puasa yang paling baik dan puasa yang paling benar adalah puasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semua amalan ibadah yang terbaik dan yang paling benar adalah yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka semua itu tidak bisa dilakukan oleh seorang hamba kalau dia tidak memiliki ilmu. Bagaimana seseorang akan beramal dengan amalan yang terbaik kalau dia tidak tahu ilmunya? Tidak tahu bagaimana Rasul SAW mengajarkan kepada dia tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak memiliki ilmu bagaimana cara dia mengikhlaskan niat hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang hamba butuh terhadap ilmu dengan kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Kenapa sangat-sangat mendesak? Karena dengan ilmu tersebut seseorang akan bisa merealisasikan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dengan ilmu dia bisa beramal dengan sebaik-baiknya amal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kita, ujian kehidupan, ujian kematian, tujuannya untuk mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak akan bisa beramal dengan amalan yang terbaik. Kemudian di antara kebutuhan manusia terhadap ilmu, atau di antara bukti bahwasanya manusia itu butuh terhadap ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Surat At-Talaq ayat yang ke-12. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang penciptaan langit, penciptaan bumi. Huwallazi khalaqa sab'a samawat, Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan bumi. Kemudian yatanazzalul amru bainahunna, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah-perintah di antara langit dan bumi tadi. Allah mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan mengatur segala sesuatu di bumi. Apa semua itu? Atau untuk apa semua itu? Lita'lamu, agar kalian wahai manusia mengetahui, agar kalian semua wahai manusia memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu.
Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Dengan ilmu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia ingin mengenal siapa yang menciptakan dia. Seorang manusia tentu ingin mengetahui zat yang telah menciptakan dia. Maka dengan ilmu dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seorang akan tahu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dengan ilmu seorang akan tahu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia sangat banyak sekali. Dengan ilmu seorang akan tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, sehingga dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa memuliakan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memuliakan Allah, kemudian dia menghambakan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena posisi tertinggi dari seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia bisa merendahkan dirinya hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dengan ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menginginkan Allah mencintai dirinya juga. Karena kenikmatan tertinggi dari seseorang yang mencintai adalah dicintai oleh yang dia cintai. Dan ini bisa kita rasakan semuanya ketika kita mencintai seseorang, misalkan mencintai teman kita, mencintai orang tua kita, mencintai keluarga kita, mencintai istrinya atau mencintai suaminya, maka kenikmatan yang terbesar adalah ketika yang dia cintai membalas cintanya. Ini makhluk. Kecintaan makhluk terhadap makhluk yang lain, kecintaan makhluk terhadap manusia, atau kecintaan manusia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana dengan kecintaan seorang hamba terhadap Rabb-nya, kecintaan manusia terhadap penciptanya? Maka dia tentu akan merasa sangat bahagia jika Allah Subhanahu wa taala membalas cintanya. Bagaimana seorang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ini kenikmatan bagi orang yang beriman ketika Allah membalas cintanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ini adalah karunia dari Allah, diampuni dosanya. Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka orang beriman dia akan bahagia jika Allah mencintainya. Dan bagaimana seorang bisa mendapatkan cintanya Allah? Dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau enggak punya ilmu? Ini kebutuhan seseorang terhadap ilmu agama sangat penting agar dia bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kecintaan dari zat yang menciptakan dia, mendapatkan kecintaan dari zat yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cara mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengikuti Rasul. Maka dengan ilmu kita bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin," dan tidaklah
mereka itu diperintahkan melainkan agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan segala sesuatu, memurnikan segala sesuatu yang dikerjakan hanya kepada Allah. Bagaimana seorang bisa beramal dengan ikhlas? Bagaimana dia bisa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki ilmu? Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110, "Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya, berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan bahagia, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Bagaimana dia bisa beramal dengan amalan saleh kalau dia tidak memiliki ilmu? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Bagaimana dia bisa meninggalkan kesyirikan kalau dia tidak memiliki ilmu tentang kesyirikan? Maka dari sini kita dapat mengetahui tentang kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini amat sangat besar. Dan bahkan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang mencari ilmu dan juga memiliki ilmu. Allah memuliakan orang yang memiliki ilmu, meninggikan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang memiliki ilmu dengan apa? Memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kisah dari Katsir bin Qais. Suatu ketika beliau bercerita, kuntu jalisan ma'a Abi Darda. Jadi Katsir bin Qais ini bercerita, aku pernah duduk bersama sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu fi masjid, di dalam sebuah masjid. Kemudian tiba-tiba datang seseorang dari tempat yang lain. Pada saat itu Abu Darda berada di kota Damaskus. Kemudian orang yang datang ini, dia berasal dari kota Madinah. Damaskus sama Madinah itu jauh sekali. Maka orang tadi berkata, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni ji'tuka minal Madinah. Sesungguhnya aku datang dari kota Madinah. Li hadisin, dikarenakan sebab satu hadis. Balaghani annaka tuhdisuhu an Rasul SAW, yang mana aku mendengar engkau menceritakan hadis tersebut dari Nabi SAW. Wa majitu li hajatin, dan aku datang ke sini karena ingin mendengar hadis tersebut, karena ingin mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Abu Darda jauh-jauh dari Madinah ke Damaskus hanya untuk mendengarkan ilmu hadis atau satu ilmu, satu faidah yang akan disampaikan oleh Abu Darda." Kemudian Abu Darda pun mengatakan, "Fa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Wahai saudaraku, kata Abu Darda kepada laki-laki yang datang dari Madinah, sesungguhnya aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meletakkan dia di salah satu jalan menuju surga. Jadi barang siapa berjalan, menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, kata Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan dia masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala akan posisikan dia di dalam salah satu jalan yang akan bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Dan kemudian wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibi ilmin. Dan sesungguhnya malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka menghormati para pencari ilmu, ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Wa innal alima, dan ketahuilah seseorang yang memiliki ilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ardi, maka seluruh penduduk langit, penduduk bumi ini akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia.
wal hitanu fi jawfil ma, bahkan ikan-ikan yang di lautan pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Keutamaan orang yang memiliki ilmu. Malaikat meletakkan sayapnya menghormati dan memuliakan dia. Kemudian penduduk langit, penduduk bumi, bahkan ikan-ikan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Wa inna fadlal alimi alal abidi. Kemudian kata Rasul, sesungguhnya keistimewaan dan kelebihan orang yang berilmu bila dibandingkan dengan ahlu ibadah, kafadril qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan atau kelebihan rembulan pada saat purnama bila dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di langit. Kita lihat, bintang bercahaya, rembulan bercahaya, tapi lebih terang cahaya rembulan. Bintang memberikan kepada kita manfaat dengan cahayanya, rembulan juga memberikan kepada kita manfaat dari cahayanya. Namun yang paling banyak manfaatnya adalah cahaya rembulan. Maka Nabi SAW menggambarkan permisalan seorang yang memiliki ilmu dan ahlu ibadah, orang yang banyak ibadahnya bagaikan rembulan dan bintang-bintang. Kemudian kata Nabi, wa innal ulama'a warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta. Akan tapi apa? Mereka warasul ilma. Mereka mewariskan ilmu. Waman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Maka barang siapa yang mengambil warisan para nabi, mengambil ilmu tadi, maka dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang mencari ilmu. Keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Keutamaan orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu kepada dia. Allah janjikan dimudahkan jalannya ke surga. Malaikat menghormati dia, dimintakan ampun oleh semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan ikan-ikan di lautan pun beristighfar juga untuk dia. Kemudian dia telah mengambil warisan dari para nabi. Dan Nabi SAW juga meriwayatkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Muawiyah bahwasanya orang ketika dia memiliki ilmu, dia faham terhadap ilmu, maka ini merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada dirinya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi dirinya mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia terhadap agama. Maka teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat di dalam mencari ilmu, semangat di dalam mendapatkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Saya yakin teman-teman sekalian pasti pengen masuk surga. Saya yakin teman-teman sekalian pasti pengen mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagaimana cara mendapatkannya? Belajar, cari ilmu, belajar, menuntut ilmu. Berjalan mencari ilmu saja, baru berjalannya saja, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Berjalan, keutamanya akan dimudahkan dia menuju surga. Bagaimana kalau dia nanti memiliki ilmu? Bagaimana kemudian dia mengamalkan ilmunya? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian walladhina utul ilma darajat, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang berilmu lebih tinggi beberapa derajat. Ini janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Kita semua butuh terhadap ilmu, dan kita semua mendapatkan janji dari Allah dari keutamaan-keutamaan memiliki ilmu. Maka hendaknya kita semangat dan semangat terus, tidak putus asa, istiqomah di dalam mencari ilmu. Ini diantara keutamaan dari seseorang yang mencari ilmu,
dan seorang yang mendapatkan ilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Namun tidak bisa dipungkiri teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita jumpai ada orang yang sudah menuntut ilmu dalam waktu yang lama. Bahkan sehari-harinya dia habiskan untuk mencari ilmu. Namun ternyata dia tidak kunjung memahami ilmu yang dia pelajari. Terkadang dia nggak dapat ilmu yang dia inginkan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah perhatikan. Jawabannya adalah karena dia tidak memperhatikan adab-adab di dalam mencari ilmu. Dia tidak perhatikan adab sehingga dia nggak punya ilmu. Ambil contoh, di dalam mencari ilmu dia lakukan sambil main catur misalkan, nggak punya adab dia. Kemudian misalkan dia di dalam kelas tatkala mencari ilmu, dalam kelas mencari ilmu sambil main Mobile Legends misalkan, sambil main game dan yang lainnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu? Nggak punya adab dia terhadap ilmu. Dan juga dia tidak mengagungkan ilmu. Orang yang tidak memperhatikan adab di dalam mencari ilmu, tidak mengagungkan ilmu, tidak memuliakan ilmu, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan ilmu. Karena dengan memperhatikan adab-adab dalam mencari ilmu, maka dia akan mudah mendapatkan ilmu, dan dengan mengagungkan ilmu dia akan mudah memahami ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Beliau menulis suatu kitab, kemudian meringkasnya di dalam buku beliau yang berjudul Khulasah Ta'zimul Ilm, ringkasan mengagungkan terhadap ilmu. Beliau menyebutkan di dalam mukadimahnya bahwasanya banyak sedikitnya ilmu yang akan didapatkan oleh seseorang itu sebanding sesuai dengan tingkat pengagungan seorang tersebut terhadap ilmu. Semakin dia memuliakan dan mengagungkan ilmu, maka dia akan mendapatkan semakin banyak ilmu. Namun semakin dia meremehkan ilmu, merasa tidak butuh, merendahkan dan menghinakan ilmu, maka dia pun tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya. Bahkan ilmunya akan semakin berkurang. Maka teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan adab-adab dalam mencari ilmu. Dan di antara adab-adab yang harus diperhatikan oleh para pencari ilmu, perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, tentang kebutuhan seseorang terhadap adab. Jadi kenapa kita harus memperhatikan adab? Karena kata Imam Ahmad, pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Ini beliau katakan kepada salah seorang yang datang belajar kepada beliau. Ta'alamul adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah adab dulu. Ketahui adab-adab mencari ilmu terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Kenapa? Karena bil adabi tafhamul ilma, sebagaimana dikatakan oleh Yusuf bin Husain. Dan perkataan ini dibawakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Kenapa kita harus mempelajari adab terlebih dahulu? Kenapa kita harus memperhatikan adab-adab di dalam mencari ilmu? Karena bil adabi, dengan memperhatikan adab-adab, tafhamul ilma, engkau akan bisa dengan mudah memahami ilmu. Maka dari sini para ulama, mereka menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu, dan juga menaruh perhatian yang besar terhadap adab-adab terhadap ilmu. Kenapa? Karena adab dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana mereka mengagungkan ilmu, mereka juga menaruh perhatian besar terhadap adab-adab di dalam mencari ilmu. Ibnul Mubarak ini salah satu murid dari Imam Malik. Beliau berkata, ta'allamnal adaba salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Dulu kami mempelajari adab itu 30 tahun, kemudian mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mempelajari adab terlebih dahulu selama 30 tahun, kemudian mereka baru mempelajari ilmu selama 20 tahun. Ini menunjukkan para ulama ini belajar itu bukan hanya setengah jam satu hari, 1 jam sehari, 2 jam sehari,
atau 1 kali sepekan, 1 kali sebulan, atau bahkan setahun sekali. Tidak, mereka belajar ini dalam waktu yang lama, bahkan mempelajari adab saja, kata Ibnu Mubarak, selama 30 tahun. Mempelajari ilmu baru selama 20 tahun. Ini menunjukkan ilmu itu nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan usia. Kapanpun ketika kita memiliki waktu, ketika kita memiliki kesempatan, maka hendaknya kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Lihat para ulama, belajar itu nggak 1 hari 2 hari, tapi puluhan tahun, 30 tahun, 20 tahun. Mereka mempelajari ilmu terus-terusan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka ini menunjukkan nggak ada batasan usia bagi seorang mencari ilmu. Selagi dia adalah seorang muslim, maka dia memiliki kewajiban untuk mencari ilmu. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, semua usianya dihabiskan untuk mencari ilmu, maka dia telah melaksanakan perintah Nabi SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Maka jangan batasi menuntut ilmu hanya 6 tahun SD, atau 9 tahun SMP, kemudian 12 tahun SMA, kemudian ditambah 4 tahun kalau dia kuliah, kemudian setelah itu dia nggak belajar. Enggak, teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan batasi waktu dalam mencari ilmu. Ilmu itu pelajari terus-menerus karena kita sangat butuh terhadap ilmu. Karena Ibnu Mubarak menyebutkan apa? Kami dulu mempelajari ilmu itu, mempelajari adab selama 30 tahun, mempelajari ilmu selama 20 tahun. Kemudian teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan perkataan dari seorang tabi'in yang mulia, Ibnu Sirin, salah seorang ulama tabi'in, murid dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, murid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Zubair, Imran bin Husain, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengambil ilmu dari para sahabat tersebut. Apa kata Ibnu Sirin? Kanu yata'allamunal hadiya kama yata'allamunal ilma. Kami itu mempelajari petunjuk Nabi, mempelajari adab-adab Nabi SAW, sebagaimana kami mempelajari atau menguasai satu cabang ilmu tertentu. Pelajari adab, karena dengan adab seseorang akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana tadi telah kita sebutkan perkataan Syekh Shalih Utsaimin. Syekh Utsaimin menyebutkan apa? Seseorang itu akan mendapatkan ilmu sebanding dengan adab dan pengagungan dia terhadap ilmu. Dan di antara adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yang pertama, membersihkan tempat ilmu. Membersihkan tempat ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah. Maka tentu seseorang akan apa? Akan menempatkan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia di tempat yang baik pula. Misalkan kita punya batu permata atau emas, perhiasan yang sangat mewah. Apakah kita simpan di got? Enggak. Apakah kita simpan di comberan? Enggak. Kita tempatkan di etalase yang terbaik, bahkan dikasih bingkai yang sangat bagus dan indah. Ini kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, maka tentu manusia secara fitrahnya akan meletakkan dia di posisi yang baik dan bagus pula. Ilmu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, dan tempat ilmu itu adalah hati. Maka hendaknya bersihkan hati terlebih dahulu, sehingga ilmu itu cocok berada di dalam hati seseorang. Maka seseorang ketika ingin mendapatkan ilmu, bersihkan dulu hatinya, bersihkan dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati ada 2, kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Syubhat ini adalah kerancuan di dalam berpikir. Dia memahami sesuatu dengan pemahaman yang menyimpang. Maka ini harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkan syubhat? Ikuti dan pelajari ilmu yang benar. Jangan mempelajari ilmu yang salah. Jangan ikuti petunjuk yang salah. Ini akan menyesatkan. Kemudian yang kedua, kotoran syahwat. Kotoran syahwat ini adalah kotoran kecenderungan seseorang terhadap dunia. Dia mencari ilmu, tujuannya adalah untuk dunia. Dia mencari ilmu agar mendapatkan dunia. Ini dan itu, semuanya tujuannya adalah dunia. Ini kotoran syahwat. Dan seorang mencari ilmu itu tujuannya adalah ingin mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin diampuni dosa-dosanya, kemudian ingin dimudahkan jalannya ke surga. Ini niat-niat atau tujuan-tujuan seorang mendapatkan
seorang mendapatkan ilmu. Perhatikan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pakai baju putih bersih, kemudian baju tersebut kena kotoran, kena tanah, kena kopi dan yang lainnya, kemudian ada orang yang kita muliakan, misalkan ada orang yang kita hormati ngelihat kita dalam keadaan bajunya kotor, kita malu. Misalkan kita ke kampus berangkat kuliah dengan memakai jas alma mater misalkan, kemudian apa, ketika kita lewat di depan rektor atau lewat di depan dosen kita atau orang yang kita hormati misalnya, ternyata jas atau pakaian alma mater kita itu kotor atau lusuh atau bau, kira-kira malu atau enggak? Malu, pasti, yakin malu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, melihat kita dalam keadaan kotor, melihat kita dalam keadaan lusuh, hati kita penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa dan kesalahan, apa kita enggak lebih malu? Maka hendaknya seorang harus memperhatikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ceritakan oleh Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu enggak melihat rupa kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala enggak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati kalian dan amalan-amalan kalian. Apa kita enggak malu? Allah melihat kita pada saat hati kita kotor. Apa kita enggak malu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati kita dalam keadaan penuh dengan dosa dan kesalahan? Maka bersihkan hati dari segala kotoran-kotoran, bersihkan hati dari segala dosa-dosa dan kesalahan. Maka malulah kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dalam keadaan penuh dengan kotoran-kotoran. Dan ilmu ini tidak akan tinggal di hati yang kotor, sebagaimana dikatakan oleh Sahal bin Abdullah. Apa katanya? Seseorang itu tidak akan dimasuki cahaya, dan cahaya di sini adalah ilmu. Jadi hati seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu, nggak akan memiliki ilmu, jika di dalam hati seseorang ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala benci. Dan kotoran-kotoran hati itu adalah sesuatu yang Allah benci. Allah benci dosa, Allah benci kemaksiatan, Allah benci kemungkaran. Jika hal tersebut ada dalam hati seseorang, maka dia nggak akan pernah mendapatkan ilmu. Dan Imam Syafi'i pernah beliau mengadu kepada gurunya Waqi dalam bait syair, syakautu ila Waqi an su'i hifdi fa arsyadani ila tarki ma'asi fa'lam anna ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li asir. Syakautu ila Waqi'in, aku mengadu kepada Waqi an su'i hifdi, buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau pun memberi nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa-dosa dan keburukan. Kemudian beliau menasihatkan, fa'lam, ketahuilah, anal ilmu nurun, sesungguhnya agama itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta li asin, cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka kalau kita pengen mendapatkan ilmu, bersihkan hati kita, maka ilmu tersebut akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kemudian yang berikutnya, di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang agar dia mendapatkan ilmu adalah mengikhlaskan niat, ikhlas niatnya di dalam mencari ilmu, karena dengannya seorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau dia tidak ikhlas dalam mencari ilmu, malah akan menjadi sebab dia mendapatkan kesengsaraan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man ta'allama ilman, barang siapa mencari ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya ilmu tersebut niatnya adalah ingin mengharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata dia mempelajarinya untuk mencari dunia, tujuannya ingin dipuji, tujuannya ingin mendapatkan pangkat kedudukan,
Apa kata Nabi SAW? Lam yajid raihatal jannah, tidak akan mencium baunya surga, nggak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Terus sekarang ada pertanyaan, loh gimana? Terkadang seseorang memang belajar agar apa? Dia mendapatkan dunia, agar memudahkan dia mendapatkan kenikmatan dunia. Bukankah tadi kita sebutkan, atau bukankah tadi disebutkan bahwasanya ilmu itu kembali kebaikannya kepada dua hal. Ada ilmu yang kebaikannya kembali untuk kebaikan dunia, dan ada ilmu yang kebaikannya kembali dalam urusan dunia dan akhirat. Lalu kenapa di sini disebutkan orang mencari ilmu tujuannya mendapatkan dunia, kemudian dia mendapatkan ancaman nggak akan mencium wanginya surga? Maka kita katakan, niatkan di dalam mencari ilmu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ingin mendapatkan surga ini sedangkan mendapatkan dunia ini akan mengikuti dia. Kita di dalam mencari ilmu tidak niat ingin mendapatkan dunia, dunia itu sudah akan datang sendiri dengan sendirinya kepada kita. Ya, kita nggak usah niat ketika mencari ilmu ingin mendapatkan pangkat, kedudukan di dunia, enggak. Karena dia akan datang dengan sendirinya. Niatkan di dalam belajar kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan dunia itu akan datang dengan sendirinya. Maksudnya datang dengan sendirinya, kita akan mendapatkan pangkat, kedudukan, harta, kenikmatan dunia dengan ilmu yang kita pelajari tadi. Namun kalau kita tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, bukan mencari ridho Allah, bukan mencari pahala dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan orang yang mencari ilmu akan mendapatkan harumnya surga, mendapatkan kenikmatan surga, kalau niatnya ingin mendapatkan balasan dari Allah. Namun kalau dia tidak meniatkan mendapatkan balasan dari Allah, ya dia tidak mendapatkan surga. Dia nggak akan mendapatkan wanginya surga pada hari kiamat. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kita singkat saja hadisnya. Hadis tentang orang yang pertama kali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka. Orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya di sana ada 3 orang yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Seorang yang mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya, kemudian dia membaca Al-Quran, fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kenikmatan-kenikmatan dan pahala-pahala bagi orang-orang yang mempelajari ilmu, yang mengamalkan ilmu, orang yang membaca Al-Quran. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan yang akan didapat oleh orang melakukan hal tersebut. Kemudian ditanya kepada orang tadi, apa yang kamu lakukan di dunia? Maka dia mengatakan, sesungguhnya saya dulu di dunia belajar, mencari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, agar mendapatkan pahala dari engkau, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, dan Allah pun berkata, kadzabta, kamu dusta. Kenapa? Karena engkau belajar tujuannya adalah untuk mencari dunia. Engkau belajar agar dikatakan sebagai seorang yang alim. Engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari, dan engkau telah mendapatkan pujian-pujian tersebut di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil dia dan menyeret dia di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, suatu amalan yang sangat agung, janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang menuntut ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasanya malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka. Namun ternyata ketika dia tidak ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menjadi penyebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya takut ketika kita beramal namun ternyata amalan tersebut tidak ikhlas, tidak mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bisa menjadi penyebab kesengsaraan yang abadi nanti di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Di antara hal yang perlu diperhatikan atau adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu adalah rajin berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang dengannya kita minta kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah Nabi SAW membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ini doa agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu adalah pemberian dari Allah, maka mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ilmu kepada kita. Kemudian yang berikutnya, di antara adab-adab yang harus diperhatikan ketika seseorang mencari ilmu, perhatikan adab yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam tatkala beliau datang kepada Nabi SAW mengajarkan agama kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Umar berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," tatkala kami duduk-duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata yaum, suatu hari, ittala'a alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi asharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ini cerita dari Umar tentang datangnya Jibril di hadapan Nabi SAW. Datang dalam keadaan apa? Syadidu bayadis siyab, pakaiannya bersih, putih bersih, nggak kotor, rapi. Maka di antara ada penuntut ilmu ketika datang ke majelis ilmu, datang ke kelas, pakaiannya rapi, bersih. Kemudian apa? Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya juga rapi, bersih, nggak acak-acakan, disisir, diberi minyak rambut. Jangan rambutnya dibiarkan semrawut dan yang lainnya, sehingga apa? Membuat orang yang memandang itu tidak nyaman. Apalagi ada laba-labanya kan gitu sedang jalan-jalan. Wah, ini nggak bagus. Perhatikan penampilan. Seorang penuntut ilmu harus good looking, tampil indah. Karena ini termasuk adab terhadap ilmu yang diajarkan oleh Jibril kepada kita semua. Datang dengan pakaian yang bersih, datang dengan penampilan yang rapi. Kemudian apa? Mendekat, hatta jalasa ila Nabi SAW, mendekat di hadapan Nabi SAW, wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan saking dekatnya beliau sangat dekat dengan Nabi SAW hingga asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandalkan lutut beliau kepada lututnya Nabi SAW. Kemudian setelah itu wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dia duduk dengan fokus sambil meletakkan tangan di pahanya, bukan sambil guntingin kuku, bukan sambil chattingan ketika belajar, bukan sambil main game, bukan sambil bikin pesawat-pesawatan, bukan sambil coret-coret bangku dan yang lainnya, bukan. Fokus. Ini adab di dalam mencari ilmu. Ini yang harus kita perhatikan. Maka dengan kita memperhatikan adab-adab di dalam mencari ilmu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mencari ilmu dan memudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian teman-teman sekalian mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab-adab yang harus diperhatikan. Masih banyak lagi adab-adab yang harus diperhatikan di dalam ilmu. Namun pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini tentang adab-adab mencari ilmu. Maka tetap semangat, terus istiqomah di dalam mencari ilmu. Nanti kita akan mendapatkan ilmu dan juga kita akan mengetahui adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam mencari ilmu pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap langkah kaki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kebaikan-kebaikan di setiap amal perbuatan yang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meringankan langkah kaki kita dalam mencari ilmu. Teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.